Ya, sekarang kita akan membahas ulangan harian 1 tentang dinamika rotasi. Soal pertama, pertanyaannya besarnya momen gaya yang dikerjakan kepada benda sangat bergantung pada. Kita tahu yang namanya momen gaya itu, torsi, itu adalah perkalian antara R dikalikan dengan F dikalikan dengan sin theta. Karena R di sini adalah jarak dari poros sampai ke pangkal gaya, berarti letak poros mempengaruhi ya. Nah, kemudian yang kedua besar gaya, ini F ya, ada. Berarti yang kedua juga mempengaruhi. Nah, kemudian R adalah jarak antara poros dan titik tangkap gaya. Berarti 3 betul. Kemudian yang terakhir sin theta, sudut yang dibentuk oleh arah gaya dan jari-jari. Tetanya arah gaya dan jari-jari. Berarti 4 juga betul. Maka di sini pernyataan yang betul tuh ada 4 buah. Optionnya adalah D. Kita lanjutkan pada soal nomor 2. Nah, pada soal nomor 2 ini, di sini kita memiliki sebuah batang, di mana batangnya ini panjangnya adalah 40 cm. Kemudian dikenai gaya sebesar 60 Newton. Jadi di sini ada gayanya adalah 60 Newton, seperti pada gambar. Momen gaya terhadap poros di titik P dan arah putarannya. Di sini kan lokasinya poros ya. Berarti untuk arah putaran sebetulnya kita tahu tinggal memutar gaya ke arah poros ke arah sana. Berarti putarannya ini searah dengan jarum jam, kita simbolkan positif misalnya. Nah, kemudian torsinya itu ingat R dikalikan dengan F dikalikan dengan sin theta. R adalah jarak dari poros sampai ke pangkal gaya. Berarti dalam hal ini sama dengan panjang batang, di mana panjang batangnya itu adalah 40 cm. Berarti di sini R-nya itu 40 cm. Sehingga kita konversi ke meter itu jadi 0,4 meter. Berarti ini adalah 0,4 dikali gayanya di soal sudah diketahui 60 dikali dengan sudutnya tegak lurus. Berarti sin 90 ya. Tetanya sama dengan 90 derajat. Nah, sin 90 itu kan nilainya 1 ya. Berarti 0,4 dikali 60. Jawabannya adalah 24 Newton meter. Dengan arahnya searah dengan jarum jam. Berarti jawabannya adalah B. Oke, berikutnya soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini ada sebuah batang OP dari O ke P, panjangnya adalah 20 cm, diberi gaya F 50 akar 2 Newton. Jika titik O-nya terdapat di sini itu ada engsel, maka momen gaya terhadap titik O itu adalah berapa? Jadi yang ditanya adalah momen gaya terhadap poros di titik O. Nah, karena gayanya hanya gaya F, berarti langsung saja R dikalikan dengan F dikalikan dengan sin 60 derajat. Berarti R-nya di sini sama dengan panjang batang, yaitu 20 cm. Kita konversi ke meter, nilainya adalah 0,2 meter. Kemudian dikali dengan gayanya 50 akar 2 dan dikali dengan sin 60. Sin 60 adalah setengah akar 3. Ya, berarti kalau begitu 0,2 kita kalikan 50, itu hasilnya adalah 10. Akar 2 dikalikan akar 3, akar 6, kali dengan setengah ya. Oke, berarti hasilnya adalah 5 akar 6, satuannya adalah Newton meter. Oke, berarti isinya adalah yang E. Selanjutnya kita akan membahas soal berikutnya. Ya, di sini soal nomor 4. Sini ada sebuah batang homogen yang sangat ringan, memiliki panjang 140, berarti dari ujung sini sampai ujung sini itu adalah 140 cm. Pada batang bekerja 3 gaya masing-masing F1, F2, F3. Yang masing-masing adalah 20, 10, dan 40 dengan arah dan posisi seperti gambar. Besar momen gaya yang menyebabkan batang berotasi pada pusat masanya. Oke, jadi di sini diketahui porosnya itu berada di pusat massa, berarti di tengah-tengah ya. Nah, sehingga nanti kita bisa menentukan berapa besar R-nya. Oke, dalam hal ini kita ingin mencari resultan dari torsi atau momen gaya.
dengan poros yang berada di tengah-tengah. Misalkan tengah-tengahnya titik O, berarti sigma tau dengan poros di O yang ditanya ya. Torsinya ini bisa diuraikan dulu satu-satu, atau kalau sudah paham ya tidak usah diuraikan ya. Untuk yang F1 besarnya kan 20 Newton. Ini besarnya adalah 20 Newton gayanya. Kemudian R1 berarti jarak dari pusat sini sampai ke F1. Nah, panjangnya kan 140. Kalau tengah-tengah berarti tinggal dibagi 2 ya. Nah, karena ini F1-nya adanya di ujung, berarti jaraknya adalah 70 cm atau 0,7 meter. Oke, kemudian sudutnya sudah jelas, ini tegak lurus ya. Berarti kita tinggal mengalihkan jari-jari dengan gayanya saja karena sin 90 nilainya 1. Oke, kemudian untuk gaya keduanya kan 10 Newton. Nah, yang kita perlukan nanti R2-nya. R2-nya berarti jarak dari sini, dari pusat sampai ke F2. Nah, diketahui kan dari F2 sampai ujung sini itu F3 nilainya adalah 100. Sementara dari titik O sampai ke F3 sendiri adalah 70 cm. Berarti dari titik O sampai ke F2 itu adalah 100 dikurangi 70. Berarti nilainya adalah 30 cm atau 0,3 meter. Oke. Nah, selanjutnya kita akan memasukkannya ke dalam persamaan torsinya. Oke, jangan lupa tandai untuk yang searah dengan jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam. Jadi untuk yang F1 kan arahnya ke atas, porosnya ada di kanan, berarti dia putarannya ke arah kanan. Nah, ini berarti positif searah jarum jam. Kemudian yang F2-nya ada di sebelah kiri, kemudian porosnya ada di kanan, berarti arah putarnya ke sana, berarti ini negatif. Kemudian untuk F3 porosnya ada di sebelah kiri, berarti arah putarnya ke arah sana, berarti positif searah dengan jarum jam. Oke, misalkan kita tulis dulu untuk tau 1 karena positif, tau 1 dikurangi dengan tau 2, lalu kita tambah dengan tau 3. Ya, berarti untuk tau 1 tinggal R dikalikan dengan F-nya saja ya, berarti tinggal 20. Untuk F-nya dikalikan R-nya adalah 0,7. Dikurangi dengan tau 2. Tau 2-nya adalah gayanya 10. Dikalikan dengan 0,3 R-nya. Ditambah dengan tau 3. Tau 3-nya gayanya adalah 40. Dikali dengan jarak dari F3 sampai ke poros itu adalah 0,7. Ya, berarti kalau begitu ini adalah 14 dikurangi dengan 3 ditambah dengan 4 kali 7 28 ya. Berarti hasilnya adalah 39, satuannya Newton meter. Oke, karena 39 berarti optionnya sekarang bisa kita pilih. Ini adalah yang B ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 5. Sistem berikut memiliki dua buah benda yang sama masanya 1 kg serta batang penghubung dengan panjangnya 1 meter. Ingat ya, panjang penghubungnya 1 meter. Nah, kalau kita lihat di tengah-tengahnya itu ada titik P, berarti yang ditanya di sini kan momen inersianya. Nah, berarti jarak dari sini sampai ke masing-masing benda itu kita sudah tahu ya. Ini R1-nya misalkan itu adalah R2-nya. Jadi R1-nya sama dengan R2, yaitu sama dengan R. R-nya ini adalah 1 meter dibagi 2, berarti 50 cm alias 0,5 meter atau setengah meter ya. Nah, sekarang untuk momen inersianya. Momen inersianya kan berarti tinggal M1 R1 kuadrat ditambah dengan M2 R2 kuadrat. Oke, berarti M1-nya itu adalah 1, R1-nya adalah 0,5 kan. Nah, dikuadratkan. Ditambah dengan 1 dikalikan 0,5 dikuadratkan.
0,5 dikuadratkan itu adalah 0,25 ditambah dengan 0,5 dikuadratkan 0,25. Jadi hasilnya adalah 0,50 satuannya kilogram meter kuadrat. Oke, berarti isinya yang B. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 6. Momen inersia bola pejal dengan sumbu putar melalui pusat massa bola adalah 2/5 mr kuadrat. Jadi kalau kita punya bola pejal, kemudian dia berputar mengitari porosnya, berputar pada porosnya. Nah, momen inersia pusat massanya itu diketahui nilainya adalah 2/5 mr kuadrat. Sementara kalau misalkan sumbunya dipindah di tepi bola, jadinya di sini. Nah, berarti nanti momen inersianya bukan lagi 2/5 mr kuadrat, tapi ini adalah IPM yang ditambah dengan MD kuadrat. Oke, berarti di sini sama dengan IPM-nya 2/5 mr kuadrat ditambah dengan massanya adalah M dan jarak pemindahan sumbunya di sini sama dengan jari-jarinya bola, berarti R kuadrat. Jadinya 2/5 ditambah 1 atau 5/5 sehingga hasilnya adalah 7/5 mr kuadrat. Ya, 7/5 mr kuadrat berarti optionnya yang A. Oke, masih ada 3 soal lagi. Nah, sekarang di sini ada sebuah bola pejal, massanya adalah 10 kg. Dia menggelinding katanya tanpa slip dengan kecepatan konstan, yaitu sebesar 10 meter per sekon. Yang ditanya adalah energi kinetik bola pejal. Oke. Nah, ingat kalau ada kata menggelinding itu artinya perpaduan dari dia bergerak rotasi sambil bergerak translasi. Oke, berarti dia memiliki dua jenis energi kinetik, yaitu energi kinetik rotasi dan energi kinetik translasi. Nah, misalkan kita space-nya kita pindahkan ke sini ya, sehingga energi kinetik total berarti ini adalah EK translasi yang ditambah dengan EK rotasi. Nah, gitu ya. Berarti ini adalah setengah MP kuadrat ditambah dengan setengah I omega kuadrat. Berarti sama dengan setengah MP kuadrat ditambah dengan setengah I di sini adalah momen inersia bola pejal. Nilainya adalah 2/5 mr kuadrat. Dikalikan dengan omega, omeganya adalah V per R dikuadratkan. Nah, ini kita sederhanakan ya, R kuadrat sama R kuadratnya. Sehingga kita akan mendapatkan setengah MP kuadrat ditambah dengan 1/5 MP kuadrat. Sama-sama MP kuadrat berarti bisa kita jumlahkan. Berarti penyebutnya adalah 10 bagi 25 tambah bagi 5 2 ya, MP kuadrat. Berarti ini nilainya adalah 7/10 MP kuadrat. Nah, itu adalah energi kinetik total 7/10 MP kuadrat. Oke, sekarang kita substitusikan nilainya. Yang diketahui massanya adalah 10 kg dan kecepatannya adalah 10 dikuadratkan berarti 100 dibagi dengan 10. 10 sama 10-nya coret ya. 7 kali 100 berarti nilainya adalah 700 Joule. Itu adalah energi kinetik dari bola pejalnya. Oke, 700 berarti optionnya adalah, oh ini kehilangan option. Oke, yang E ya. Optionnya yang E, 700 Joule. Ya. Tulis E-nya 700 Joule. Nah, itu tadi yang E ya.
Nah, di sini katanya ada seorang penari balet dengan kaki dan tangan terentang berputar dengan kecepatan sudut anguler omega di atas lantai mendatar. Jika penari tersebut melipat kaki dan tangannya, momen inersianya akan berkurang 20% dari semula, maka kecepatan angulernya akan menjadi titik-titik. Oke, jadi nomor 8 ini gini. Bisa kita bayangkan pertama itu tangannya terentang. Nah, misalkan ini orangnya ya. Kakinya juga terentang. Nah, pas dia muter, itu kecepatan sudutnya omega dan momen inersianya adalah I. Oke, sementara sekarang keadaannya diubah, di mana di sini kakinya dilipat dan tangannya juga dilipat. Nah, kayak gini. Oke. Sehingga itu akan mempengaruhi keadaannya. Kecepatannya jadi omega aksen. Nah, ini ketika dilipat pasti momen inersianya akan berkurang ya, karena perubahan dari jari-jari putarnya. Oke, diketahui di soal ini, ketika dia melipat kaki dan tangannya, momen inersianya itu berkurang 20%. Berarti I aksen itu adalah I yang dikurangi 20%-nya. Nah, gitu, 20% I gitu lah ya. Oke, berarti sisanya ya 20% 0,2 ya. Berarti sisanya adalah 0,8 I. Oke, ini aksennya. Nah, selanjutnya karena ketika terjadi putaran ini berlaku kekekalan momentum sudut, berarti L sama dengan L aksen. I dikalikan dengan omega berarti sama dengan I aksen dikalikan dengan omega aksen. I dikalikan omega itu akan sama dengan I aksennya adalah 0,8 I kalikan dengan omega aksen. Nah, ini I sama I nya kan bisa dicoret ya. Berarti sekarang kita mengetahui besar omega, omeganya adalah omega aksen ya. Omega aksennya adalah omega yang dibagi dengan 0,8. Atau boleh kita tulis omega per 8 per 10, 10-nya naik ke atas. Nah, berarti 5 per 4 omega, atau kalau dikomakan ini adalah 1,25 omega. Nah, jadi ketika tangannya dilipat, otomatis itu akan membuat momen inersianya mengecil. Nah, akibat dari momen inersia yang mengecil ini, maka kecepatan sudutnya akan bertambah menjadi 1,25 kalinya dari yang semula. Oke, berarti optionnya adalah B. Oke, berikutnya nomor 9. Nah, di nomor 9 ini ada dua buah benda masing-masing masanya M1, yang ini M1-nya itu 7 kg dan M2-nya adalah 2 kg. Oke, logikanya karena M1 lebih berat dibandingkan dengan M2, maka M1 akan turun dan M2 akan naik. Berarti sekarang kita sudah mengetahui arah geraknya ya. Nah, ini adalah arah gerak atau arah percepatan. Kemudian yang berikutnya, dia dihubungkan oleh katrol, masanya 2 kg. Berarti di sini katrolnya berputar ke arah sana karena M1-nya bergerak ke bawah. Seperti tampak pada gambar. Yang ditanya adalah besar percepatan M1. Nah, di sini baik M1 maupun M2 akan memiliki percepatan yang sama, yaitu sebesar A. Oke, untuk menjawab soal ini, terlebih dahulu kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda. Untuk M1 berarti ada gaya berat sebesar M1G. Kemudian di sini ada tali, berarti ada T2. Nah, T2-nya ini. Kemudian untuk yang M2 ini juga sama, ada gaya berat. Arahnya ingat, gaya berat itu selalu ke bawah. Kemudian di sini ada tegangan tali T1. Ya, ini adalah gaya yang bekerja pada M1 dan M2. Nah, sementara pada katrol di sini dipengaruhi oleh dua buah gaya yang menyebabkan adanya rotasi. Di sini T2 dan di sini adalah T1. Nah, jadi kalau kita pisah-pisah nih ya, ini adalah gaya yang bekerja pada M1.
Nah, dan yang ini adalah gaya yang bekerja pada katrol. Kemudian yang ini adalah gaya yang bekerja pada M2. Oke, baik. Nah, selanjutnya, ketika kita ditanya percepatan, maka kita menjawab soal ini dengan analisa hukum 2 Newton, yaitu di bagian translasi dulu ya, kita kerjakan. Di bagian translasinya, sigma F sama dengan lebih dari 1. Untuk yang translasinya, kita pakai sigma M dikalikan dengan A. Ingat, sigma F-nya searah gerak dihitung positif, berlawanan gerak dihitung negatif. M1G arahnya ke bawah dan geraknya juga ke bawah. Berarti M1G-nya positif, T2-nya negatif, T1-nya positif, dan M2G-nya negatif. Ini positif. Oke, baik. Berarti kita mulai dari M1G dikurangi dengan T2 ditambah dengan T1 dikurangi dengan M2G sama dengan M1 plus M2 dalam kurung dikali dengan A. Nah, ini kita anggap dulu deh persamaan 1. Oke, sementara di bagian rotasinya kita akan mendapatkan sigma torsi sama dengan I momen inersia dikalikan alfa. Nah, di sini searah dengan putaran, torsinya hitung positif, berlawanan dengan putaran, torsinya dihitung negatif. Berarti yang positif ini dari yang T2 ya. Karena muternya ke sana, di sini boros. Kemudian yang T1 berarti arahnya ke sana, maka dari yang T1-nya ini negatif. Oke, T2 dikurangi dengan T1 dikalikan R sama dengan I momen inersianya berarti setengah MR kuadrat dikali dengan A per R. Oke, kita sederhanakan. R sama R ini habis, R ini sama yang R ini habis. Berarti kita punya T2 dikurangi dengan T1 sama dengan setengah M katrol kalikan A. Nah, perhatikan di sini kita butuhnya itu adalah T1 min T2. Sementara yang kita punya T2 dikurang T1. Kebalikannya kan ya. Berarti ini kita bisa balik menjadi T1 minus T2. Kemudian ini juga kita balik jadi minus setengah MA. Ya, katakanlah ini adalah persamaan kedua. Jadi dari persamaan kedua ini selanjutnya nanti akan kita substitusi ke persamaan 1. Nah, setelah kita substitusikan, maka nanti kita akan dapat M2 kalikan G. Ini langsung kita substitusi minus setengah MA minus lagi M2G sama dengan, ini kita tinggal tulis ulang ya. Oke, tulis ulang lah ya nanti, tapi nanti bisa ditulis lagi. Nah, kemudian yang sebelah sini M2G dikurangi dengan M1G sama-sama dikali G, G-nya kita keluarkan saja. Kemudian yang ini M1 plus M2 plus setengah M karena pindah ruas dikali A. Oke, sehingga di sini nanti kita dapat A. A-nya itu adalah M2 dikurangi M1 dikalikan gravitasi dan dibagi dengan M1 plus M2 plus setengah M. Oke, sehingga M2 nya kan di soal ini adalah 7 ya. 7 dikurangi dengan 2 dikali 10 nantinya dibagi dengan 7 tambah 2 tambah setengah dari 2. Setengah dari 2, 1, tambah 2, 3, tambah 7, 10. 10 dibagi 10, hasilnya adalah 1. Berarti 7 dikurangi 2, hasilnya adalah 5. Jadi percepatannya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Ya. Oke, berarti jawabannya adalah E. Nah, terakhir kita akan mengerjakan soal nomor 10. Ya,
Nomor 10, dua buah benda yang masanya M1 yang ini 8 kg dan M2 1 kg yang ini dihubungkan dengan seutas tali melalui sebuah katrol seperti ditunjukkan pada gambar. Nilai massa katrol adalah 2 kg. Tentukan waktu yang diperlukan M2 untuk menyentuh lantai bila awalnya dalam keadaan diam. Oke, gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada masing-masing benda. Berarti di sini itu ada gaya berat M2 kalikan gravitasi, kemudian di sini itu ada gaya tegangan tali T2, kemudian di arah sini itu ada tegangan tali T1, ke sini ada M1 kali G, kemudian gerak lurus ke atas, sini ada gaya normal, di sini ada tegangan tali ke arah bawah T2, kemudian ke sana ada tegangan tali T1 ya. Putarnya berarti ke arah sana karena M2 nya turun dan M1 nya bergerak ke kanan, jadi gerakannya ke sini. Nah gitu, jadi ini arah untuk yang geraknya. Oke, kita cari A dulu. Nah sekarang untuk mencari A nya kita pakai persamaan hukum Newton, tapi bentuknya sudah jadi A sama dengan sigma F dibagi dengan sigma M. Nah ini sudah pakai rumus jadi ya, M nya M translasi ditambah dengan K itu koefisien momen inersia katrol dikalikan dengan massa yang berotasi. Oke, ini cara cepat untuk mencari percepatan ya. Oke, ini cara cepat untuk mencari percepatan. Oke, coba kita terapkan seperti apa caranya. Sigma F ini berhubungan dengan yang bagian gaya-gaya di gerak translasi. Jadi dimulai dari M2G. Sigma F ini menjumlahkan semua gaya ya. Jadi M2G, kemudian minus T2, ini dihitung juga, plus T2 minus T1 plus T1. Nah ini kan semua sama besar, di sini sama besar dan berlawanan arah ya. Untuk T2 dan T2 yang ini dan T2 yang ini itu sama, jadi ini bisa kita hilangkan, habis. Nah dibagi dengan yang translasi itu adalah M1 tambah M2 ditambah dengan setengah, K nya setengah karena momen inersia katrol setengah mr kuadrat, massa katrolnya itu M besar. Oke, berarti M2G, M2 nya adalah 1, gravitasi 10 dibagi dengan M1 nya 8 tambah M2 nya adalah 1 ditambah setengah dari 2, setengah dari 2 itu 1 ya. Berarti 8 tambah 1 tambah 1 10, 10 dibagi 10 nilainya adalah 1 meter per sekon kuadrat. Nah kita sudah dapat percepatannya adalah 1 meter per sekon kuadrat. Lalu selanjutnya kita akan mencari berapakah waktunya. Oke, kita gunakan persamaan GLBB, dimana H itu adalah V0 kalikan T plus setengah HT kuadrat ya, berarti akan sama dengan, nah di sini karena awalnya diam berarti kecepatan awalnya 0, berarti tinggal kita masukkan 0 ditambah setengah. Oke, kita coba ke bawah ya. Nah berarti sama dengan H nya adalah 8, V0 nya 0 ditambah dengan setengah, A nya percepatannya itu adalah 1 tadi kita dapat, T nya yang ditanya ya waktunya, berarti 2 dikali 8 itu 16, maka T kuadratnya dapat 16, sehingga T nya itu adalah akar dari 16 yaitu 4 sekon. Nah sekarang sudah tahu isinya, berarti waktu yang diperlukan oleh M2 untuk sampai ke tanah atau ke lantai itu adalah 4 sekon. Jadi jawabannya adalah dodol.
Oke, demikian ini adalah pembahasan soal ulangan harian 1. Bagi kalian yang masih remedial, nanti akan mengerjakan soal berikutnya. Dan selamat untuk kalian yang sudah lulus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.